Halo teman-teman anak SMA, pada video kali ini kita akan membahas polemik antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Kita juga akan membahas perubahan-perubahan istilah yang menurut saya nggak penting-penting amat. Bahwa ada koreksi terhadap suatu proses itu wajar, tetapi jika hanya mengubah istilah yang sebetulnya maknanya sama untuk koreksi atau evaluasi proses, menurut saya kok berlebihan. Kesan saya, para pejabat kita merasa sudah bekerja banyak dengan mengubah istilah atau singkatan, yang sebetulnya melihat hasil perubahan menjadi positif itu lebih penting. Jadi sabarlah, kita tunggu perubahan itu bagus dampaknya, atau sama saja, atau malah lebih mudah diakal-akali daripada menunjukkan etos kerja melalui perubahan nama saja. Kalau setiap ganti menteri ganti sistem, saya justru curiga selama ini bagaimana sistem evaluasi sistemik di Departemen Pendidikan. Kita tahu yang berubah sebetulnya kan cuma menteri dan beberapa pejabat lainnya. Tetapi seluruh perangkat hampir bisa dikatakan tetap, karena mereka ASN. Tetapi mengapa dalam beberapa hari saja, yang dulunya menolak ujian nasional kemudian mendukungnya, dan sebaliknya? Sebagai pelajar, saya bingung. Bagaimana mungkin saya belajar fisika, kimia, tapi di akhir studi nilai tersebut tidak dievaluasi secara nasional atau umum? Sehingga saya tidak tahu apakah jawaban atau ilmu saya benar atau cuma benar kata guru saya saja. Berangkat dari kegalauan itu, pada akhirnya saya lebih banyak belajar sendiri dan menguploadnya di YouTube ini. Setidaknya jika saya salah, akan ada follower yang memberitahu. Karena penting bagi saya mengasah logika, karena saya tidak berharap pendidikan saya hanya terhenti sampai SMA atau cuma sekedar kuliah. Oke, supaya lebih fair dan tidak ada kesan saya sekedar mengkritik sistem pendidikan, mari kita lihat pertengkaran para senior di muka umum. Jadi bayangin Pak Gita, kita selama ini bingung kenapa kita pisahnya drop terus, tapi instrumen yang kita gunain untuk mengukur sistem pendidikan kita nggak nyambung sama sekali dengan instrumen global dunia. Jadi kita salah satu negara pertama yang nyambung sekarang dengan standar dunia, dengan mengikuti asesmen nasional. Dan what's cool adalah kita negara pertama yang memasukkan survei karakter secara nasional di mana intoleransi, sexual violence, dan perundungan itu masuk dalam national assessment. Kita bisa mapping setiap sekolah dan setiap pemerintah. Itu negara pertama yang sampai jadi contoh di UN waktu itu. Kalau itu buat saya, I'm very proud of it. Gitu. I'm very proud kita berani melakukan sesuatu seperti itu. Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London India. Berarti something di sana di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa maju? Pendidikannya. Menurut Pak Nadiem, beberapa programnya diapresiasi oleh United Nations dan pertama di dunia. Tetapi peringkat PISA kita papan bawah. Sepertinya loncatannya kok terlalu jauh ya. Pertama di dunia artinya ranking 1, artinya paling inovatif. Bagaimana menurut kamu?
semua lagi babak belur. Bener kan? Kita harus benar-benar semua orang tiba-tiba fokus kepada pendidikan. Dan dari situ saya mendapatkan akselerasi, dapat angin untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih ekstrim perubahannya. Nah menurut saya kita punya kesempatan yang besar kalau kita berani mereimajinasi sekolah-sekolah dan universitas kita sebagai institusi yang inovatif. Lucu sekali. Orang tua, jadi semua mau itu pemerintah, politisi, orang tua, semua menginginkan sekarang lagi ngetren anaknya inovatif dan kreatif. Tapi ada satu lagi bilangan, Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita, datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir hari. Gitu. Saya setuju inovasi itu penting, kegagalan dalam proses inovasi itu hal biasa. Tetapi inovasi itu tidak boleh liar. Saya setuju dengan Pak Yusuf Kalla. Ketika kita berinovasi, kita harus memperhitungkan variabel-variabel internal kita. Variabel utama kita lebih mirip India dan Cina. Mengapa kita harus mencontek Finlandia yang jauh lebih banyak perbedaannya? Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah sangat konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Mendikbud berencana akan kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini, pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Tanpa evaluasi yang sifatnya umum, tentu sulit bagi perguruan tinggi menyeleksi calon mahasiswanya. Adapun ada beberapa anak daerah yang berbakat tetapi tertinggal dalam hal fasilitas pendidikan. Hal itu masih bisa diatasi dengan jalur khusus. Tetapi case seperti itu kan jumlahnya sedikit dan bisa dengan mudah diatasi dengan sistem koefisien. Anak daerah koefisien tinggi supaya adil dengan keterbatasannya. Jangan yang sedikit justru mengabaikan fenomena besar yang menimbulkan persaingan yang tidak pasti. Tapi gini, back to the question. Apa yang akan meningkatkan angka ini? Semua program kita goalnya untuk meningkatkan angka. Kapan akan meningkatnya? Itu yang susah menjawabnya. Kemungkinan besar, dan ini makanya kenapa job ini sangat painful Pak Gita, adalah hasil ini pasti mulai kelihatan kalau kalau diterusin, dan udah pasti 10 tahun dari sekarang mulai kelihatan ya, mungkin 8-10 tahun ya. Saya udah gak ada di sini, saya 2 tahun lagi kan udah gak ada. Who knows. Jadi itu yang buat saya frustrasi gitu. Aduh, kita gak akan bisa melihat
hasil ini gitu loh. Tapi Beliau sudah tahu bahwa ganti menteri, ganti sistem itu tidak bagus, tetapi beliau juga melakukannya. Tidak bisakah mereka ini berdiskusi dengan baik? Ya, terima kasih. Memang kita patut apresiasi dulu ya upaya pemerintah untuk selalu mengupdate bagaimana peraturan-peraturan tentang PPDB yang sekarang namanya Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Namun saya perlu mengingatkan ya kepada pemerintah bahwa jangan terlalu sering mengganti peristilahan-peristilahan sementara substansinya sebetulnya tidak banyak berubah. Pemerintah mestinya kreatif ya, karena PPDB atau SPMB sekarang itu sesungguhnya ya menurut saya tidak terlalu banyak perubahan secara substantif ya, masih 4 jalur. Yang dulu zonasi mungkin sekarang jadi domisili, ada afirmasi, ada prestasi, ada mutasi atau pemindahan ya. Nah, atas dasar itu saya memberi catatan sesungguhnya persoalan utama dari PPDB tahun demi tahun adalah soal disparitas kualitas ya, disparitas kualitas antar sekolah, antar daerah, antar wilayah. Sistem seleksi mahasiswa baru di Amerika memang berbeda dengan di Indonesia. Dengarkan testimoni dari Ibu Stella Christie. Pertanyaan adalah bagaimana saya yakin memilih jurusan yang saya apply pada S1. Sama sekali tidak yakin. Oke. Dan inilah salah satu sangat menyenangkan dan di Amerika Serikat itu kalian tidak usah memilih jurusan waktu S1 begitu apply. Diterima, tidak penerimaan di universitas di S1 itu tidak berdasarkan prodi. Di Amerika Serikat itu sistemnya seluruhnya adalah liberal arts education. Liberal arts education artinya kalian diterima di universitasnya, bukan di prodinya. Jadi kalian tidak usah menentukan, bahkan sangat disarankan oleh universitas kalian itu tidak menentukan waktu awal. Jadi kalian itu bereksplorasi pada tahun pertama apa sih sebenarnya yang kalian sangat suka. Jadi sangat penting sekali waktu kalian masuk itu kalian bereksplorasi, mengambil kelas-kelas lain yang kelas-kelas yang kalian tadinya mungkin kalian tidak pernah kepikiran akan belajar itu, tapi itulah gunanya di universitas. Waktu kalian di SMA begitu banyak yang bisa mata pelajaran yang tidak diajarkan di SMA. Tapi memang begitu secara desain, waktu masuk ke universitas itulah begitu banyak mata-mata pelajaran baru yang bisa kalian ambil. Dan universitas itu tujuan utamanya adalah mempersiapkan seorang untuk bisa menghadapi hidup, menghadapi problem-problem, masalah-masalah dan yang terus berganti, yang terus bergulir, dunia yang terus berganti, dunia yang terus bergulir. Dan untuk menghadapi problem masa depan yang kalian masih belum tahu, jadi horizonnya itu masih panjang, kita pun sekarang belum tahu problem apa yang akan terjadi. Yang paling penting itu adalah bisa selalu ingin belajar, selalu ingin melihat itu, dan tentu saja perlu fondasi-fondasi. Nah, mungkin ini saya sering cerita di beberapa, pernah bercerita di beberapa tempat, tapi saya mau tekankan kembali di sini terkait pertanyaan tadi. Di Harvard, kami tidak perlu menentukan jurusan sampai tingkat 3 pun masih bisa ganti jurusan. Kita hanya perlu menentukan jurusan waktu tingkat 2 akhir. Dan tapi kalau mau ganti setelah itu pun masih bisa. Di Harvard itu dinamakan concentration. Jadi tidak dinamakan jurusan, tidak dinamakan major, tapi konsentrasi. Nah, kenapa konsentrasi? Karena jumlahnya sedikit. Jadi maksudnya yang diperlukan untuk bisa dikonsentrasi di dalam major itu, di dalam konsentrasi itu sedikit. Kalau di Harvard itu cuma perlu 8 kredit. Setiap semester kita mengambil 4 kredit. Jadi 4 tahun itu 32 kredit. Hanya 8 kredit dari 32 kredit itu yang menentukan konsentrasi kalian. Sisanya 24 kredit yang lain itu terserah mau ngambil apa. Tapi ada aturannya. Aturannya apa?
Kalau kalian kalau kita konsentrasinya misalnya matematika, itu diharuskan mengambil sastra, diharuskan mengambil sejarah, diharuskan mengambil arsitektur, diharuskan mengambil juga biologi dan sebagainya. Nah, tapi kelasnya itu tepatnya apa terserah, pilih sendiri gitu. Tapi diharuskan harus semuanya harus mengerti dan tahu. Waktu di Harvard hanya ada satu kelas yang, maksudnya kelasnya ya, tadi yang lain itu kan yang tadi daerah-daerahnya. Tapi kelasnya itu cuma ada satu kelas yang menjadi kewajiban. Cuma ada satu kelas yang menjadi kewajiban harus diambil oleh setiap mahasiswa Harvard tingkat pertama. Setelah itu tidak pernah ada lagi keharusan untuk mengambil kelas yang sama. Kelasnya itu adalah, mungkin kalian akan kaget, namanya expository writing. Jadi kelas menulis. Ini bukan untuk international student ya, ini untuk semua. Jadi dari Amerika Serikat juga harus ambil untuk menulis. Mengapa? Karena menulis itu berpikir, berargumentasi. Itulah yang terjadi di Harvard. Tapi ini semua sama di seluruh universitas di Amerika Serikat, karena sistemnya adalah di Kanada juga, karena sistemnya adalah liberal arts, kalian tidak perlu memilih dan bahkan tidak dianjurkan untuk memilih pada awalnya, karena harus bereksplorasi untuk bisa mengenal berbagai macam yang kalian sangat, kembali lagi, passion. Itulah yang akan mempersiapkan kalian untuk bisa menghadapi dunia yang begitu bergejolak dan begitu berubah gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Di antara kita tentu ada yang nantinya memilih kerja setelah SMA, ada yang ingin kuliah di PTN, ada juga yang ingin kuliah di luar negeri, ada yang ingin masuk universitas top. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Apakah itu artinya satu sistem saja tidak cukup? Asesmen mungkin akan cocok untuk yang kuliah di universitas top dunia. UN mungkin lebih cocok untuk yang ingin kuliah di PTN. Sebaliknya, nilai rapot adalah ijazah terakhir untuk melamar pekerjaan bagi yang orientasinya bekerja. Nah, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Demikian untuk video kali ini. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan like dan share. Dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.